Jurubicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menyerukan agar negara-negara Arab membela Gaza. Sementara itu Sari juga mengonfirmasi bahwa serangan rudal hipersonik Palestina II paksa jutaan pemukim Zionis mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pernyataan Sari ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025. Adapun serangan rudal itu diklaim Sari digunakan dalam serangan tertarget dan mencapai sasaran. Dalam pernyataannya, Brigadir Jenderal Sari menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza, mendesak tindakan kolektif untuk menghadapi bencana kemanusiaan yang terjadi di bawah blokade Israel dan pemboman terus-menerus. Bahkan Sari memperingatkan bahwa konsekuensi dari diamnya Israel tidak hanya akan terbatas di Gaza, menekankan bahwa jika musuh berhasil melaksanakan rencananya di Gaza, cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Peti mati untuk tentara Israel akan tersaji jika Tel Aviv memilih terus bertempur di tanah Palestina. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah bersumpah akan melakukan serangan telak dan menimbulkan kerugian signifikan kepada musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, hal ini diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataan terbarunya. Dilaporkan bahwa strategi baru Hamas adalah melakukan serangan presisi dan menangkap para tentara. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran, maka itu berarti mereka secara tidak langsung memutuskan untuk terus menerima jenazah prajurit dan perwiranya. Lebih lanjut, Ubaidah juga menyatakan bahwa leher para pemimpin bangsa Islam dan Arab, para elitnya, dan para ulama terbebani oleh darah puluhan ribu orang tak berdosa yang dikhianati karena diamnya mereka. Ia pun menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini, terutama mereka yang punya kekuasaan untuk bertindak. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.